Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat bacaan kita terambil dari Markus 10 ayat 28 sampai 31. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Markus 10 ayat 28. Saudara, kita percaya ketika kita mengikut Yesus, ketika kita memberikan hidup kita buat Tuhan, maka segala sesuatu yang menghalangi harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Seiring berjalannya waktu, selalu saja ada orang Kristen atau orang percaya yang kehilangan semangat di dalam mengiring Kristus. Tak lagi antusias mengerjakan panggilan hidupnya. Bahkan tidak sedikit pula dari mereka yang imannya gugur di tengah jalan. Apa penyebabnya, saudara? Mereka berpikiran bahwa menjadi pengikut Kristus berarti perjalanan hidupnya akan mulus, terbebas dari masalah, penderitaan atau kesesakan, dan berlimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Ternyata apa yang mereka bayangkan tak sesuai dengan kenyataan. Begitu memutuskan untuk mengiring Kristus, masalah justru datang bertubi-tubi. Ujian berat harus dialami. Sementara kehidupan orang-orang yang di luar Tuhan sepertinya tampaknya enak-enak saja, jalannya lancar dan penuh dengan keberuntungan. Mereka menjadi kecewa dan menganggap bahwa mengiring Kristus itu tak ada untungnya dan sia-sia belaka. Pemazmur juga dibuat cemburu ketika melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Mazmur 73 ayat 3-5. Saudara, mungkin kita merasa sudah mengiring Kristus dengan sungguh-sungguh dan sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu timbul pertanyaan di dalam hati kita, apa upahnya? Apa artinya? Apa yang saya dapat? Dengarkan nasihat Rasul Paulus pagi hari ini, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Tuhan sendiri menegaskan bahwa ada upah yang Ia sediakan bagi orang-orang yang setia mengiring Kristus, melayani Tuhan sampai akhir dan berjerih lelah di dalam melakukan firman Tuhan, penginjilan, pelayanan, kunjungan, apa saja. Mungkin kita menabur dengan hal-hal di dalam pelayanan di dalam gereja. Saudara, Markus 10 ayat 30 berkata, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, itulah sebagian upah dari janji Tuhan bagi kita yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan menjadi hamba Tuhan. Saudara, bagaimana dengan pagi hari ini, saudaraku? Apakah engkau sudah mulai lelah mengikut Tuhan? Apakah engkau sudah mulai lelah di dalam engkau mengiring Tuhan? Karena begitu beratnya beban hidupmu, masalahmu, tekanan, sakitmu. Saudara, tetap ingat bahwa Tuhan akan memberikan kita kemenangan, sukacita, berkat yang melimpah, bahkan menerima hidup yang kekal dalam kita setia dan taat kepada Tuhan. Bila menyadari bahwa jerih lelah dalam melayani Tuhan itu diperhitungkannya, tak seharusnya kita menjadi lemah, saudara. Bila dalam kita mengikut Tuhan, menjadi orang Kristen, melakukan firman Tuhan, menginjil, memberitakan firman Tuhan, kita pelayanan di mana Tuhan tempatkan kita, bahwa ada upah yang diperhitungkan Tuhan untuk itu, tak seharusnya kita menjadi lemah dan lelah.
kecut dan tawar hati di dalam kita melayani Tuhan. Justru kita seharusnya makin giat melayani pekerjaan Tuhan dengan roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Karena itu jangan pernah sia-siakan waktu dan kesempatan dan juga potensi yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, masa depan kita, kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita pasti diberkati Tuhan, diperhitungkan Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menunjukkan kasih dan kemuliaannya ketika kita sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, mengiring Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kemenangan yang besar, berkat yang berlimpah, dan hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Harga yang telah kita bayar untuk Tuhan pada saatnya pasti akan terbayar lunas, saudara. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara, sebab tangan Tuhan memegang kita dan Dia berjalan, memimpin, menuntun di dalam kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan namanya. Saudara, tetap semangat menjalani hidup tahun ini dengan berpengharapan dan hidup di dalam ketaatan akan Tuhan. Maka Tuhan akan menyediakan, melimpahkan, memberikan semua apa yang menjadi keperluan kita dan kerinduan dan doa kita. Terlebih yang utama dari semuanya itu, saudara, yaitu kehidupan yang kekal di surga. Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat Tuhan pagi hari ini, buat kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, jerih lelah kami dalam kami mengikut Engkau, melakukan firman-Mu, melayani Tuhan. Kami percaya ada upah, ada janji Tuhan yang akan kami terima di dalam kehidupan kami, baik saat ini bahkan saat yang akan datang. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya berkat-Mu turun atas rumah tangga kami, keluarga kami, kehidupan kami. Ajar kami untuk terlalu Tuhan menyala-nyala melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sehingga tiba waktunya Tuhan, waktu Tuhan yang akan menjawab semua persoalan masalah hidup kami. Dan kami mendapatkan kemenangan dari Tuhan, bahkan hidup yang kekal bersama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai dan menuntun kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.